Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 941 sampai 945. Ye Junlin, Anda harus memahami kenyataan. Tidak mungkin bagi Anda dan Ziran. Kami sangat tidak setuju dengan ketidakcocokan identitas kedua. Selama saat kamu tinggal di Provinsi Jiangnan, pada akhirnya kamu akan mengobati Ziran, pewarnanya akan berdampak, jadi kamu dan ibumu pergi. Melihat Wu Mulan mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, Zhao Jiangwo segera menjelaskan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. 50 juta lagi untuk mengatur pekerjaan real estate sudah cukup bagi kalian berdua untuk hidup seumur hidup. Prasyaratnya adalah kamu tidak ingin mengganggu Ziran lagi. Li Wenyuan menarik napas dalam-dalam. Zhao Yalan menghela nafas. Nak, mari kita saling mengenal, biarkan saja Ziran pergi, ini seperti melepaskan kita. Ekspresi Zhou Yingying berubah, dan dia buru-buru mendesak, Nak, ayo setuju saja. Oh, ini membuat mata Wu Mulan dan yang lainnya berbinar. Di mata mereka, Zhou Yingying adalah wanita yang suka memanfaatkan. Dia pasti akan mengganggu Li Ziran. Tanpa diduga, dia setuju. Zhou Yingying melanjutkan, Nak, Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Ziran adalah gadis yang baik, tetapi kamu tidak layak untuknya. Identitas Anda terlalu berbeda, dan kebersamaan ditakdirkan menjadi sebuah tragedi, Bu. Saya contoh yang bagus. Zhou Yingying masih memiliki pertimbangan lain. Jika keluarga Ye datang untuk membalas dendam, nyawa Li Ziran akan dalam bahaya jika dia tetap bersama mereka. Membiarkannya pergi adalah pilihan terbaik. Ye Junlin, apakah kamu mendengar itu? Ibumu menjalani kehidupan yang jauh lebih berpikiran terbuka daripada kamu, antusiasmemu tidak cukup. Kamu harus tunduk pada kenyataan. Wu Mulan berkata sambil tersenyum. Ye Junlin menatap ibunya dalam-dalam. Saya berpikir dalam hati, Ibu, salah jika ibu mengatakan bahwa ibu bukan keluarga yang baik. Tapi tahukah kamu, putramu sekarang menguasai dunia dan tidak terkalahkan. Bagaimana dengan latar belakang? Seluruh Tiongkok adalah latar belakangnya. Siapa yang bisa mengalahkannya? Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan selir Zhao di sebelahnya menyodorkan cek dan barang lainnya ke tangan Zhou Yingying. Kami tidak membutuhkan hal-hal ini, apalagi belas kasihan orang lain. Ye Junlin menghentikan Zhao Junfei. Sudah kubilang, tidak ada yang peduli kemana aku. Ye Junlin, pergi, nasibku terserah padaku. Lagi pula, aku tidak akan pernah melepaskan Ziran. Dia dan aku benar-benar saling mencintai. Kami tidak punya serahkan urusan kita, yang lain ikut campur. Ye Junlin dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Selama hati Li Ziran tidak berubah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Identitasnya tidak takut pada siapapun. Ye Junlin, kamu jahat sekali. Kamu akan melakukan apa saja untuk mengganggu Ziran. Apakah kamu masih bukan laki-laki? Ibumu sudah menyuruhmu untuk melepaskan. Kenapa kamu masih mengganggu Ziran? Zhao Junfei berkata dengan marah. Apakah sekarang giliranmu untuk ikut campur dalam urusanku? Mata Ye Junlin berkilat. Baiklah, Ye Junlin, kamu tidak akan pergi sendiri, kan? Kalau begitu aku akan mengusir ibu dan anakmu. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan pergi dengan marah. Mereka telah memutuskan untuk mengusir Ye Junlin dan putranya keluar kota. Setelah kembali ke rumah Zhao, Li Ziran sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Ye Junlin tidak layak untukmu apapun yang terjadi, identitasmu terlalu berbeda. Jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Menghadapi jawaban yang diberikan oleh orang tuanya, Li Ziran sangat ingin berpikir bahwa Ye Junlin adalah cucunya. Dari keluarga Zhou dan pewaris keluarga Ye di Beijing, identitas dibuang. Tapi kalau itu terjadi, saya khawatir justru akan semakin menghambat. Menghadapi intimidasi dari keluarga Ye di ibu kota, keluarga Zhao akan ketakutan setengah mati. Li Ziran semakin merasa kasihan pada Ye Junlin dan putranya. Di satu sisi, dia harus menghadapi kesalahan dari keluarga Ye, dan di sisi lain, dia harus menghadapi risiko diusir dari Jinling oleh keluarga Zhao. Bagaimana cara melakukannya? Li Ziran merasa cemas seperti semut di panci panas.
Wu Mulan dan yang lainnya sudah mulai mendiskusikan cara mengusir Ye Junlin dan putranya. Anak itu sangat pandai meninju dan menendang. Kita harus menemukan beberapa orang yang kuat dan mengusir mereka. Sisi lain, Zhou Yingying menangis dan berkata, "Nak, ibu telah menimbulkan masalah bagimu. Jika ibu tidak muncul, kamu dan gadis itu Ziran akan berkumpul. Sekarang lebih baik, tetapi kamu juga akan diusir." Lancang. "Siapa yang berani mengusir kita?" Ye Junlin berkata dengan marah. "Iya, Bibi, tetaplah di sini tanpa khawatir, dan biarkan aku melihat siapa yang berani pindah." King Long dan Qilin menolak. Mereka ada di sini, bahkan tidak memikirkan kedatangan Raja Surga. Zhou Yingying tampak khawatir. Akan ada masalah berikutnya. Diusir adalah masalah sepele, terutama keluarga Ye di Beijing. Malam ini, keluarga Huahai Zhou damai, tidak berbeda dengan masa lalu. Di ruang pertemuan, para eksekutif senior keluarga Zhou berkumpul untuk rapat. Zhou Nanyan adalah kepala keluarga, dia bertanggung jawab atas segalanya. Zhou Dongfang membantu tanpa penyesalan. Bang! Gemuruh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di halaman. Segera setelah itu, tanah berguncang hebat, mengguncang orang hingga berkeping-keping. Apa yang terjadi? Semua orang meninggalkan ruang pertemuan dan menuju halaman depan. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di halaman, kakinya tenggelam dalam ke lantai. Tinggalkan 2 jejak kaki yang dalam, pergerakan tadi disebabkan oleh dia. Melihat pria ini, Zhou Dongfang ketakutan. Pada malam itu 28 tahun yang lalu, pria ini datang seperti iblis dan membunuh semua tuan dari keluarga Zhou. Dia membungkam seluruh Huahai oleh 1 orang dan memblokir semua berita. Sekarang dia ada di sini lagi, ketakutan yang telah lama hilang melanda, menyebabkan Zhou Dongfang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Yang mulia ada di sini, sudah terlambat untuk menyambutnya dari jauh. Pengunjungnya adalah Ye Chong, pelayan keluarga Ye. Tatapan dingin Ye Chong tertuju pada Zhou Oriental. "Zhou Dongfang, kamu sangat berani, kamu benar-benar memberitahu keberadaan wanita jalang itu." "Zhou Yingying, kejahatan apa yang pantas kamu terima?" "Tuan, Anda salah paham, saya tidak melakukannya, saya tidak tahu di mana dia ditahan." Zhou Dongfang langsung panik. Jika pelayan keluarga Ye di depan Anda marah, keluarga Zhou akan dimusnahkan. "HMPH, bagaimana mungkin? Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana wanita jalang itu bisa menemukannya?" Ye Chong tentu saja tidak percaya bahwa Ye Junlin memiliki kemampuan ini. "Hei, tolong bicara lebih sopan, siapa yang kamu panggil jalang?" Tiba-tiba suara wanita yang dingin terdengar di lapangan. Itu adalah Zhou Nanyan. Ketika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa Ye Junlin menyebalkan, dia tentu saja menolak. Zhou Dongfang dan yang lainnya ketakutan. "Beranikah Anda berbicara seperti ini kepada tuan yang mengejutkan seluruh Huahai?" "Benar saja." Mata Ye Chong tertuju pada Zhou Nanyan. "Siapa kamu?" "Ye Junlin adalah saudaraku, kamu tidak bisa menghinanya, terlebih lagi, kamu tidak punya hak untuk menghinanya." Zhou Nanyan menatap Ye Chong. "Adikku adalah dewa perang Kunlun yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghinanya." Setelah menatap Ye Chong dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dia berkata, "Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Boom! Ye Chong memancarkan niat membunuh yang dingin, yang langsung memadat darah orang dan membuat kulit kepala orang mati rasa, seperti jatuh ke dalam gua es. Ketika Zhou Nanyan melakukan kontak dengan niat membunuh, wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa berdiri kokoh. Ketakutan yang ada jauh di lubuk hati muncul, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencekik leher Anda dengan erat. Takut, Zhou Nanyan sangat ketakutan, inilah ketakutan akan kematian. Begitu mereka bertemu, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa Ye Junlin menyebalkan, apakah Anda berani mengatakan tidak?" Meskipun Zhou Nanyan kesulitan bernapas, dia mengeluarkan kata-kata melalui giginya, "Tidak, Suyu. Kamu mengatakan ini tentang saudaraku. Aku tidak takut." "Oke. Jarang ada seseorang di keluarga Zhou yang memiliki tulang punggung seperti itu, aku akan mengampuni hidupmu hari ini.
Aku ingin kamu menonton perempuan jalang itu mati dengan matamu sendiri. Ye He berkata dengan dingin, kaulah yang meninggal, kan? Kamu ingin membunuh saudaraku, kamu sedang bermimpi. Belum lagi kamu, seorang budak kecil, tapi bagaimana jika seluruh keluarga Ye di ibu kota? Kamu masih bukan tandingan saudaraku. Kata Zhou Nanian, katakan sekeras yang kamu bisa. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Ye Junlin sebelumnya. Tetapi sekarang dia mengetahui identitas Ye Junlin, dia semakin percaya bahwa saudaranya dapat menghancurkan segalanya dengan tangan besinya. Hahaha, Ye Chong tiba-tiba tertawa. Seorang gadis kecil sangat percaya pada perempuan jalang itu. Apakah gadis kecil itu bodoh? Atau karena dorongan hati? Ingin bertarung dengan keluarga Ye? Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari keluarga Ye hari ini. Setelah Ye Chong selesai menceritakan informasi tentang keluarga Ye, terjadi keheningan yang mematikan. Keluarga Zhou selalu mengetahui tentang Ye Jiaqiang, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat itu. Gadis kecil, apakah menurutmu kakakmu masih bisa bersaing dengan keluarga Ye? Zhou Nanian masih tampak tegas. Saya berkata, saudara saya tidak layak diprovokasi. Oke, segera, saya akan mengirimkan kepalanya kepada Anda. Ye Chong tersenyum, awalnya, dia akan memusnahkan keluarga Zhou malam ini. Namun kemunculan Zhou Nanian membuatnya mengubah keputusannya. Dia ingin gadis kecil yang tidak berpengalaman di dunia ini melihat betapa kuatnya dia dan betapa menakutkannya keluarga Ye. Betapa rentannya saudaramu di depan keluarga nomor 1 di Tiongkok. Ketika Ye Chong datang ke King Long Villa tempat ketiga Taipan itu berada, dia menemukan bahwa pemakaman sedang diadakan di sini. Setelah memahami dengan jelas, dua sinar dingin keluar dari mata Ye Chong. Apakah wanita jalang yang melahirkan Zhou Yingying itu yang melakukannya? Membunuh Shen Ruseng di depan Zhuge King di Peace Hotel. Aku tidak melakukannya. Dia terlalu sombong dan terlalu kuat. Kami dan Zhuge King sedang mendiskusikan cara menyingkirkannya. Ketiga Taipan itu hampir menangis tanpa air mata. Meskipun tiga Taipan dan Zhuge King tidak layak disebutkan di mata Ye Chong, dia menekan mereka sekali lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi ini adalah eksistensi Hua Hai yang terkuat. Bagaimana bisa anak yatim piatu bajingan melakukan semua ini? Bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkannya? Hei, bagaimanapun juga, setengah dari darah bangsawan keluarga Ye di ibu kota mengalir melalui dia. Meskipun dia menyebalkan, itu tidak berarti dia lemah. Ye Chong menghubungkan kekuatan. Ye Junlin dengan berkah dari bangsawan darah keluarga Ye. Menolak upaya Ye Junlin, pantas saja dia begitu luar biasa. Jika dia diberi lebih banyak sumber daya, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Kata ketiga Taipan itu dengan terkejut. Yah, itu benar. Jika dia dibiarkan terus berkembang seperti ini, dia pasti akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi di masa depan dan membawa cukup banyak ancaman bagi keluarga Ye. Jadi, aku sendiri yang akan membunuh orang ini. Ye Chong mata melotot. Satu demi satu cahaya dingin. Awalnya, dia akan mengirim tiga Taipan untuk menyingkirkan Ye Junlin. Akan sangat memalukan baginya untuk membunuhnya secara pribadi. Meskipun dia seorang budak, dia tetap sangat mulia. Wanita jalang seperti itu tidak berhak dibunuh olehnya. Tapi dia sedikit tertarik saat mendengar bahwa Ye Junlin begitu kuat. Membunuh seorang jenius juga merupakan hal yang sangat memuaskan. Tuan, jika Anda mengambil tindakan sendiri, anak itu pasti tidak akan melarikan diri. Kami akan segera memeriksa keberadaan wanita jalang itu. Dia ada di Aurus Hill. Ketiga Taipan itu semuanya tersenyum. Balas dendam Shen Ruseng akhirnya bisa dibalas. Malam itu, Zhou Yingying mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ye Chong, budak yang pernah menindas seluruh Hua Hai, datang untuk membunuhnya dan Ye Junlin sendiri. Dalam mimpinya, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tubuh Ye Junlin ditusuk dengan pisau. Huci-huci, Zhou Yingying sangat ketakutan hingga dia terbangun. Ketika dia membuka jendela untuk mencari udara segar, dia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Ini nyata, kamu Chong benar-benar ada di sini. Sesosok hitam berdiri di dinding kompleks militer. Zhou Yingying begitu jelas sehingga dia sekilas mengenalinya sebagai pelayan Ye Chong.
Keluarga Ye mengirimkan orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya sendiri. Mengapa Zhou Yingning dan bajinganmu tidak keluar dan mati? Teriakan dingin datang, menyebar ke seluruh halaman. Baru pada saat itulah anjing-anjing militer di halaman mulai mengeluarkan suara. Ternyata mereka tidak memperhatikan kedatangan Ye Chong sekarang. Suara Ye Chong membuat Zhou Yingning takut hingga jatuh. Ye Chong datang dan mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tidak masalah jika dia sudah mati. Kuncinya adalah Ye Junlin. Bu, tidurlah yang nyenyak. Suara Ye Junlin terdengar, dan jendela ditutup pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, Ye Junlin dan King Long muncul di halaman. Ya, lumayan, dia memang menyebalkan dengan darah bangsawan biasa. Pantas saja orang berlevel rendah ingin naik menjadi yang kuat. Darah bangsawan ini benar-benar bagus, dan memiliki sedikit bisa mengubah hidupmu. Ye Chong mencibir. Dalam keluarga yang lebih besar, teori garis keturunan darah dan pembagian orang menjadi 3, 6 atau 9 lebih serius. Misalnya, Ye Chong awalnya memiliki nama keluarga yang berbeda dan nama yang berbeda. Tapi sebagai budak dari keluarga Ye memberinya nama ini. Ye Chong merasa telah menerima kehormatan tertinggi. Segera tinggalkan nama lahirnya, dia selalu menggunakan nama Ye Chong. Ini adalah simbol status baginya. Beraninya kamu, seorang pelayan berani berbicara seperti itu kepada bosku. Xuan Wu berkata dengan suara keras, bocah itu memang cukup cakap, dan dia bisa menemukan kota Zhenjiang, tapi ini juga pilihanmu yang salah. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu dan ibumu, kalian berdua tidak bisa hidup. Ye Chong berkata dengan dingin. Begitu mereka mendengar bahwa Ye Junlin akan dibunuh, King Long dan yang lainnya semuanya senang. Bukankah orang ini punya mata, mencari kematian? Busur haus darah menelusuri sudut mulut Bai Hu. Dia sangat bersemangat untuk bermain melawan seorang master. Tidak, aku akan melakukannya. Ye Junlin berdiri. Saya mengetahui dari ibu saya bahwa sebenarnya keluarga Ye tidak menganggapnya serius sama sekali. Selama hampir 30 tahun, budak Ye Chong lah yang benar-benar bertanggung jawab atas dirinya. Raja Zhenjiang adalah anjing yang dimobilisasinya. Jadi Ye Chong lah yang benar-benar menyiksa ibunya. Dia sendiri ingin bunuh diri. Suzaku, berikan aku pedangnya. Mendengar ini, Zukue menyerahkan pedang kepada Ye Junlin. Kata Suzaku terukir di atasnya. Menarik, kamu berasal dari tentara. Aku tidak menyangka kamu, bangsat, menjadi seorang prajurit. Ye Chong memang seorang master. Identitas Ye Junlin dan lainnya dapat ditentukan dari kebiasaan, temperamen, dan senjata yang mereka gunakan. Sedikit cerdas, Ye Junlin tersenyum dan berjalan menuju Ye Chong selangkah demi selangkah dengan pedang bermata pendek di tangan. Kamu ingin membunuhku juga? Aku hanya bermimpi. Ye Chong mencibir. Dia perlahan mengeluarkan pisau panjang, bersinar dengan cahaya biru dingin. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan pedang ini, dia menjadi dewa dalam satu pertempuran dan menekan seluruh kota Huahai. Bersambung.